Selamat datang kembali di Eksplorasi Mendalam kita. Hari ini kita bakal bongkar bab 30 dari bukunya Dr. Julie Smith, Why Has Nobody Told Me This Before? Fokusnya ini sesuatu yang, wah, pasti akrab banget buat Anda. Stres. Stres ya. Topik yang nggak ada habisnya. Betul. Tapi kali ini kita nggak cuma lihat stres sebagai musuh yang harus dihindari. Kita mau gali gimana caranya bikin stres itu malah kerja buat kita. Anggap aja bab ini kayak toolkit mental gitulah ya, isinya alat-alat praktis. Toolkit. Iya, suka istilahnya. Sumber kita jelas ya, langsung dari bab 30, dari riset dan pengalaman klinis Dr. Smith sendiri. Materi yang Anda bagikan, nah, misi kita nih, memahami teknik-teknik konkret buat ngelola stres pas lagi kejadian, dan mungkin ini yang penting, mengubah cara pandang kita soal stres itu sendiri. Oke. Kita semua tahu lah rasanya gimana kalau stres kan? Jantung deg-degan, pikiran ruwet, bahu kaku semua. Tapi gimana kalau energi di balik itu semua sebenarnya bisa kita arahkan? Oke, kita coba bedah ya. Nah, ini dia. Seringnya kan kita mikir stres itu ya harus hilang. Titik. Tapi bab ini ngasih lihat dari sisi lain. Gimana kita bisa pakai respon stres itu secara lebih cerdas gitu. Pakai respon stresnya. Menarik. Iya, jadi bukan ngilangin stres sama sekali, karena kan respon stres itu ada gunanya juga ya buat performa, buat bertahan hidup malah. Ini lebih ke arah gimana kita punya skill buat ngelolanya, buat menavigasinya lah, mungkin malah jadi pendorong. Jadi bukan sekedar nahan, tapi lebih kayak nyetir gitu ya. Persis, bukan cuma coping, tapi lebih ke steering, mengendalikan arahnya, membangun ketahanan dari dalam. Suka banget ide itu. Bukan cuma bertahan, tapi mengemudikan. Oke. Mari kita mulai dari alat yang paling dasar nih, yang bisa langsung dicoba. Ini mungkin ngingetin ke obrolan kita soal nenangin cemas dulu ya, pernafasan. Ah, iya. Pernafasan. Dasar banget tapi powerful. Di bab 30 ini, Dr. Smith ngurai mekanisme fisiologisnya cukup jelas. Sederhana aja sih. Pas kita tarik napas, diafragma turun, jantung agak melambat sesaat, otak kayak sedikit ngebut. Sebaliknya, pas buang napas, diafragma naik, jantung sesaat agak cepat, terus aktivitas otak cenderung melambat. Nah, gimana ini bisa jadi kunci pertama buat nyetir stres? Nah, ini dia kuncinya. Hubungan napas sama sistem saraf otonom kita itu, wah, langsung banget. Spesifiknya nih, pas kita buang napas, eksalasi, kalau itu lebih panjang dan terkontrol dibanding pas narik napas, inhalasi, itu ngerangsang namanya saraf vagus. Saraf vagus, oke. Iya, syaraf ini jalur utama sistem saraf parasimpatetik, sistem istirahat dan cerna kita lah gampangnya. Jadi dengan sengaja kita panjangin hembusan napas, itu kayak ngirim sinyal langsung ke otak. Oke, aman, bisa agak tenang nih. Oh, kayak ngasih kode gitu ya? Betul, ini bantu nurunin detak jantung, tekanan darah, nenangin respons fight or flight yang lagi aktif. Tapi penting nih, kayak yang disinggung di buku ini, tujuannya dalam konteks bikin stres kerja buat kita, misalnya pas lagi kerja atau situasi genting, tujuannya bukan buat relaksasi total sampai ngantuk gitu ya. Bukan buat tidur siang di meja kerja pastinya. Persis. Tujuannya itu mencapai kondisi yang disebut peneliti calm alertness, kewaspadaan yang tenang. Calm alertness. Waspada tapi tenang. Gimana tuh? Anda tetap fokus, energinya ada, tapi nggak ada rasa panik atau kewalahan yang bikin pikiran jadi keruh. Bayangin lagi siap-siap presentasi penting nih, jantung mulai duk-duk-duk kenceng. Wah, sering itu. Nah, coba ambil beberapa napas, fokus ke hembusan yang lebih lama. Anda nggak ngilangin antisipasinya, kesiapannya tetap ada. Tapi Anda ngurangin berisiknya itu loh. Oh, jadi kayak ngecilin volume respon stresnya ya? Tepat. Ngecilin volume ke tingkat yang lebih pas buat performa. Ini kontrol aktif, bukan pasif nunggu reda sendiri. Jadi kayak punya tombol volume manual buat stres kita. Wah, ini memberdayakan banget ya. Karena nafas kan selalu ada. Selalu ada, betul. Oke, sekarang kita geser dikit ya. Dari fisik ke mental. Bab 30 ini ngangkat ide yang lumayan provokatif sih menurut saya. Merujuk risetnya Crocker gitu. Katanya, kalau kita terlalu fokus ke diri sendiri, keinginan kita, kurangnya kita, perasaan kita saat ini, itu belum tentu bikin happy atau tahan banting jangka panjang. Fokus ke diri sendiri ya. Iya, malah sebaliknya. Punya tujuan yang lebih besar, sesuatu di luar diri kita. Itu lebih kuat hubungannya sama kesejahteraan. Nah, gimana nih nyambungnya sama ngelola stres pas lagi genting-gentingnya?
Ini nyambungnya menarik banget. Riset kayak dari Abelson dan kawan-kawan yang juga dikutip di bab ini nunjukin kalau pergeseran fokus ini ada dampak fisiologisnya loh, beneran. Oh ya? Gimana tuh? Jadi pas kita lagi stres, misal dikejar deadline atau dapat kritik pedas, kalau kita bisa secara sadar nih ya, geser perhatian sebentar aja, mikirin gimana kerja keras kita ini ada gunanya buat sesuatu yang lebih besar. Mungkin buat tim, buat proyek, atau nilai-nilai yang kita pegang. Atau gimana ini bisa bantu orang lain. Oke, mikirin dampaknya gitu ya. Nah itu, respon stres di tubuh kita, kayak hormon kortisolnya, terbukti bisa turun. Wah, Tapi ini bukan berarti kita harus cuek sama perasaan atau kebutuhan kita sendiri ya, sama sekali bukan. jadi bukan denial tapi lebih ke perluasan perspektif gitu. Tepat sekali. Ini soal memperluas lingkaran kepedulian kita. Keluar dari diri sendiri pas momen itu. Pas kita ngerasa nyambung sama tujuan yang lebih besar, tantangan di depan mata itu rasanya jadi agak beda. Stresornya sama tapi rasanya beda ya. Betul. Stresornya mungkin masih ada, tapi makna yang kita kasih ke stresor itu jadi berubah. Dan perubahan makna ini, kata Dr. Smith berdasarkan riset tadi, bisa ngubah pengalaman kita soal stres. Jadi terasa lebih bisa diatasi lah, bahkan mungkin jadi bermakna. Contohnya gimana tuh? Misal, perawat yang capek banget, mungkin stresnya bisa sedikit ringan kalau dia fokus ke gimana tindakannya itu bantu pasien sembuh, bukan cuma kerasa capeknya aja. Ini latihan mental sih, perlu dilatih. Mikirin untuk apanya di tengah betapa sulitnya. Oke. Perlu latihan, jelas. Nah, ini nyambung ke alat mental berikutnya nih, yang juga soal ngelola fokus. Tapi caranya agak beda. Mindfulness, kesadaran penuh. Mindfulness. Udah sering dengar ya? Iya, tapi Dr. Smith ini ngelurusin persepsi umum. Katanya mindfulness itu nggak harus duduk sila berjam-jam. Bukan itu intinya. Intinya itu latihan memperhatikan momen saat ini. Apa yang lagi terjadi di sini, sekarang, dengan penerimaan, tanpa ngejudge. Betul. Kuncinya di memperhatikan tanpa menghakimi. Dan yang paling asik, ini bisa diselipin di rutinitas harian. Contoh di bukunya tuh, wah realistis banget. Iya, contohnya kayak mindful walking, jalan sadar. Jadi alih-alih pikiran kemana-mana mikirin kerjaan atau omongan kemarin, kita sengaja arahin perhatian ke sensasi telapak kaki nyentuh tanah, irama langkah, angin di kulit, suara sekitar, apa yang dilihat mata. Atau pas mandi, mindful showering. Bener-bener ngerasain angetnya air, tekstur sabun, wangi sampo, suara airnya. Detail-detail yang biasanya lewat gitu aja ya. Persis, detail sensorik itu. Bahkan, ini agak unik sih, mindful toothbrushing. Sikan gigi dengan sadar. Iya, kedengerannya agak alay ya. Coba rasain rasa pasta giginya. Sensasi bulu sikatnya di tiap gigi. Gerakan tangan, suara gesekannya. Sebenarnya apa sih yang kita latih dengan ngelakuin hal remeh ini secara sadar? Kita lagi ngelatih semacam otot perhatian kita. Otot perhatian. Iya, kayak otot bisep perlu dilatih biar kuat, kemampuan kita buat ngarahin dan nahan fokus juga perlu dilatih. Dalam latihan mindfulness simple ini, kuncinya ada dua. Pertama, kita jadi sadar pas pikiran kita udah nggak di sini sekarang. Pas mulai ngelantur ke masa lalu atau masa depan. Nangkep pikiran yang kabur gitu ya. Nah, terus yang kedua, pas sadar pikiran ngelantur, kita dengan lembut aja, tanpa marahin diri sendiri, balikin lagi perhatiannya ke jangkar saat ini. Entah itu sensasi napas, rasa pasta gigi tadi, atau suara air. Latihan ini pelan-pelan ningkatin kemampuan kita buat nggak kebawa arus pikiran otomatis yang sering bikin stres. Kayak ruminasi atau mikir yang buruk-buruk terus. Jadi kayak latihan mental push up buat fokus ya. Melatih kemampuan buat hadir pas lagi banyak pikiran. Bisa dibilang gitu. Dan karena bisa diterapin ke aktivitas apa aja, ini jadi fleksibel banget ya buat Anda coba. Nggak perlu waktu khusus, tinggal manfaatin momen yang udah ada aja. Betul sekali. Fleksibilitas itu kekuatannya. Bisa sambil nyuci piring, minum teh, atau pas lagi macet. Daripada ngomel-ngomel, coba rasain sensasi duduk, pegang setir, dengerin musik. Bener juga. Ini bantu nge-grounding kita, bawa kita balik dari pikiran stres ke kenyataan saat ini, yang seringnya nggak seburuk yang kita bayangin di kepala. Ini skill buat ngadepin momen sulit jadi lebih tenang.
Menarik, menarik. Oke, sekarang ada satu lagi nih, konsep dari bab 30 yang mungkin agak jarang dibahas, tapi potensinya, wah bisa transformatif banget. Kekuatan rasa takjub atau awe. Rasa takjub ya? Iya, Dr. Smith gambarin ini sebagai perasaan yang muncul pas kita ketemu sesuatu yang luas, agung, luar biasa. Sesuatu yang kayaknya di luar pemahaman kita sehari-hari. Bisa dari lihat galaksi Bima Sakti di langit gelap, atau kompleksnya karya seni, atau lihat tindakan kebaikan atau kehebatan manusia yang luar biasa. Gimana perasaan ini bisa bantu kita ngelola stres? Ini mekanismenya agak beda dari napas atau mindfulness, tapi nggak kalah kuat loh. Pengalaman O ini, menurut riset yang dirujuk Dr. Smith, punya efek psikologis yang menarik banget. Dia cenderung bikin diri kita jadi terasa lebih kecil. Lebih kecil, maksudnya? Ya, dalam skema besar alam semesta atau kehidupan gitu. Pas kita takjub sama sesuatu yang jauh lebih besar dari kita, masalah-masalah pribadi kita khawatir sehari-hari yang biasanya penuhin pikiran, itu tiba-tiba kayak nyusut skalanya. Wah, kayak neken tombol zoom out di hidup kita gitu ya? Haha, bisa dibilang gitu. Dan efek lanjutannya seringkali muncul perasaan positif lain, kayak rasa syukur, rasa terhubung sama sesuatu yang lebih besar, entah alam, kemanusiaan, atau konsep spiritual. Terus hubungannya sama stres gimana? Nah, dari sudut pandang manajemen stres, O ini kerjanya ngubah perspektif secara radikal. Stres kan sering bikin kita fokus banget ke detail negatif, ke ancaman. O ini kayak motong siklus itu. Dia nampilin keluasan, keindahan. Menariknya, buku ini juga nekenin, kita nggak harus selalu nyari pengalaman yang spektakuler banget buat ngerasain O. Bener. Dr. Smith nyebutin kita bisa nemuin O di hal yang lebih gampang ditemuin. Misalnya, cuma dengan mikirin ide-ide besar aja, kayak kompleksnya otak manusia, canggihnya teknologi, atau bahkan, ini yang sering dikutip, kemungkinan statistik kita lahir itu kan kecil banget ya. 1/400 triliun katanya. Iya, angka yang bikin mikir ya. Mikirin skala kayak gitu aja udah bisa ngasih perspektif baru ke masalah kita kan? Tepat, bisa juga dengan ngapresiasi keindahan detail di alam sekitar kita. Pola rumit di daun, bentuk awan, atau bahkan ngagumin keahlian seseorang. Kuncinya adalah secara sadar, nyari dan luangin waktu buat ngapresiasi hal-hal yang bikin kita ngerasa kagum dan luas ini. Jadi ini strategi aktif buat kalibrasi ulang perspektif ya, pas lagi ngerasa kejebak stres sama detail-detail kecil. Betul, ini cara lain buat bikin energi stres terasa lebih kecil lah, dalam gambaran yang lebih besar. Jadi, setelah kita bongkar semua ini nih, apa ya benang merahnya? Bab 30 ini rasanya kayak ngasih kita peta sama kompas buat jalan di lautan stres. Kita punya alat fisik langsung kayak nafas, jadi rem darurat yang nenangin. Rem darurat, oke? Kita punya strategi mental kayak geser fokus ke kontribusi atau tujuan lebih besar yang bisa ngubah makna stresornya. Kita juga punya mindfulness sebagai latihan otot perhatian. Bisa kapan aja diintegrasiin. Dan terakhir, O-Way sebagai tombol zoom out buat dapat perspektif. Lengkap ya toolkitnya. Iya kan? Pesan intinya kayaknya stres itu ya bagian hidup. Tapi kita nggak harus pasrah aja dihajar gitu. Kita punya pilihan, punya alat, bisa belajar ngarahinnya. Iya, sintesis utamanya itu tadi, pergeseran cara pandang. Dari ngelihat stres sebagai musuh yang harus dibasmi, jadi ngelihatnya sebagai energi yang bisa dikelola bahkan dimanfaatin. Tapi pakai skill. Pakai skill ya, bukan cuma modal nekat. Betul. Bab ini kerennya dia gabungin banyak pendekatan. Ada intervensi fisik langsung, ada geseran kognitif dan fokus, tujuan, mindfulness, ada perubahan perspektif emosional, jadi bukan satu solusi ajaib, tapi beneran kayak toolkit keterampilan. Ngelola stres jadi sebuah praktek aktif, membangun kapasitas diri buat hadapi tantangan bukan cuma reaksi pasif atau menghindar. Jadi kita ambil kendali lagi atas respons kita ya. Tepat. Mengambil kembali kendali. Dan penting buat ingat ya, ini semua skill yang bisa dilatih. Anda nggak perlu langsung jago. Mungkin besok pagi, pas sikat gigi, coba aja 1 menit fokus penuh ke sensasinya. Atau pas rapat berikutnya tegang, coba ambil 3 napas dalam, hembusannya lebih panjang sebelum ngomong. Langkah kecil aja dulu ya. Ya, eksperimen kecil, langkah kecil. Mana nih dari alat-alat ini yang kira-kira paling mungkin Anda coba dalam waktu dekat? Bukunya nekenin pendekatan yang pragmatis. Alat yang bisa dipelajari, dilatih, diterapin. Coba deh renungin sebentar. Gimana kalau Anda mulai lihat stres itu bukan kayak gelombang tsunami yang pasti ngehantam kita, tapi lebih kayak ombak. Ombak?
Ya, ombak yang kalau kita punya papan selancar, skill yang pas, bisa kita tunggangi. Atau paling nggak kita bisa navigasi lebih baik lah. Mengadopsi pandangan kalau ngelola stres itu kemampuan yang bisa diasah, bukan takdir pasrah aja. Gimana kerangka pikir ini bisa ngubah cara Anda nyamperin tantangan atau tekanan berikutnya nanti? Menarik banget pertanyaannya. Pergeseran interlat kecil, apa mungkin nyoba salah satu teknik tadi konsisten seminggu aja yang bisa Anda jadiin langkah pertama buat ngebangun otot ngelola stres Anda? Ini pertanyaan penting sih. Soal gimana Anda bisa lebih berdaya ngadepin salah satu pengalaman paling universal ini.